Selamat datang kembali. Hari ini kita ditemani oleh Nikolai Petro, seorang profesor di Universitas Rhode Island yang juga pernah menjabat sebagai asisten khusus bidang kebijakan untuk Uni Soviet di Departemen Luar Negeri AS. Terima kasih telah bergabung kembali. Senang bersama Anda lagi, Ben. Jadi kita melihat bahwa konferensi keamanan Munich tahunan ini telah dimulai, dan temanya adalah kehancuran tatanan internasional. Namun menurut saya, hal ini lebih mengacu pada transisi yang tidak teratur, dan katakanlah destruktif menuju sistem multipolar. Sebenarnya tidak harus berantakan seperti ini, tetapi tampaknya AS dan Eropa bergerak ke arah yang sangat berbeda. Perpecahan dalam aliansi transatlantik ini jelas menjadi tema utama. Orang Amerika tampaknya kadang terlalu pragmatis dan mengabaikan beberapa lembaga tradisional demi menempatkan diri mereka pada posisi yang lebih menguntungkan. Sementara itu, orang Eropa tampak terjebak dalam harapan kosong dan semacam kekosongan strategis. Meski begitu, dalam konferensi keamanan kali ini, multipolaritas menjadi tema utama. Dan karena itu, juga keruntuhan tatanan pasca Perang Dingin. Lalu bagaimana Anda mendefinisikan transisi menuju multipolaritas yang sedang terjadi saat ini? Chaos. Kekacauan. Kata yang menggunakan kekosongan dalam pemikiran strategis, ya. Itu cara yang tepat untuk memikirkannya. Ketiadaan strategi dalam transisi menuju sesuatu yang belum kita ketahui, dan dari perspektif Eropa, sesuatu yang sebenarnya tidak kita inginkan. Kombinasi itu telah menciptakan kekosongan yang kamu bicarakan. Kamu dan aku tidak berada di konferensi keamanan Munich tahun ini. Tapi aku bertanya-tanya, apakah akan ada yang membela gagasan bahwa dunia multipolar bisa menjadi dunia yang lebih aman jika didekati dengan cara yang berbeda? Dengan kata lain, jika dijalankan sedemikian rupa, sehingga semua pihak yang terlibat menyadari dan berbagi manfaat dari berpartisipasi sebagai pihak yang setara dalam dunia multipolar. As equals in a multipolar world. The main difference between the hegemonic Perbedaan utama antara tatanan hegemonik, yang juga dikenal sebagai tatanan berbasis aturan, dan tatanan multipolar, menurut saya adalah bahwa yang terakhir lebih demokratis. Tatanan ini melibatkan lebih banyak suara dalam diskusi nyata mengenai kebutuhan masing-masing negara, serta bagaimana mereka dapat berkontribusi, sekaligus memperoleh manfaat dari pengaturan multipolar yang partisipatif dan baru. Konsep multipolaritas itu sendiri mengandaikan adanya banyak kutub kepentingan. Jadi, dari sudut pandang negara-negara yang selama ini memandang diri mereka berada di puncak hierarki internasional, ini merupakan transisi yang tidak nyaman. This is an uncomfortable transition. Even though they may not have been, as in the case of Europe. Meskipun mereka mungkin tidak berada di posisi teratas, seperti halnya Eropa, mereka tetap berada tepat di belakang anjing pemimpin, bisa dibilang begitu. Dan akibatnya, mereka tahu kemana mereka akan pergi karena anjing pemimpin, Amerika Serikat, menuntun mereka ke arah itu. Jadi sekarang, ketika anjing pemimpin itu entah kemana arahnya, dan bahkan mungkin sedang menggigit talinya untuk melepaskan diri dari kawanan lainnya, ya, sisanya tampak agak tersesat, bisa dibilang begitu. Namun akan baik bagi mereka untuk setidaknya bisa terlibat dan mungkin mendengarkan suara-suara yang muncul dari apa yang dulu disebut sebagai selatan global. Tapi saya pikir istilah itu tidak sepenuhnya tepat. Lebih baik menyebutnya sebagai mayoritas global. Ya, kalau kamu mendengarkan beberapa pidato yang disampaikan, terutama oleh Kaja Kallas, serta Kanselir Jerman Merz. Dari Kallas, pesannya kurang lebih adalah bahwa kita membutuhkan ketertiban, kalau tidak akan terjadi kekacauan. Namun ketertiban kurang lebih hanya bisa dicapai melalui struktur masa lalu. Itu berarti kurang lebih memulihkan sistem yang dulu kita miliki. Jadi orang Eropa harus berupaya untuk kembali terhubung dengan AS dan secara konfigurasi etik mendominasi, yaitu barat secara politik harus mendominasi sistem internasional. Ide ini saya, itu seperti kelemahan utama bagi orang Eropa.
Ketidakmampuan, saya kira, untuk membayangkan dunia pasca hegemonik. Dunia di mana Barat secara politik tidak bersatu dan tidak berada dalam posisi dominan. Dengan kata lain, keengganan untuk menerima distribusi kekuasaan baru ini sebagai kenyataan, dan untuk mencari tahu bagaimana Eropa dapat menemukan posisi barunya. Memang, Merz juga menggunakan bahasa paling agresif yang mungkin ingin Anda dengar dari seorang kanselir Jerman. Ia kembali mengatakan bahwa angkatan bersenjata Jerman harus menjadi yang terkuat di Eropa, dan bahwa perang di Ukraina hanya akan berakhir ketika Rusia telah kelelahan secara ekonomi dan militer. Russia has been exhausted economically and militarily. And he also argued that we, being the German... Dan dia juga berpendapat bahwa kita, yang berarti Jerman dan Eropa, telah memberlakukan kerugian dan biaya yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Rusia. Jadi inilah bahasa baru Jerman, yang pada dasarnya terdengar seolah-olah Jerman kini telah berperang dengan Rusia. Dan kekalahan Rusia dianggap sebagai hal yang akan membawa kembali stabilitas dan ketertiban. Tampaknya tidak ada upaya untuk berdamai dengan realitas baru, bukan hanya distribusi kekuasaan internasional yang baru, tetapi juga arah sebenarnya dari perang tersebut. Bagaimana Anda melihat bulan-bulan mendatang, ketika AS terus menempuh jalannya sendiri, dan perang di Ukraina terus, ketika Ukraina terus terurai? Bagaimana orang Eropa akan menanggapi sistem internasional yang baru ini? Respond to this new international system. Or how can they just... Atau bagaimana mereka bisa menunjukkannya? Jika Merz adalah seorang politisi di Amerika, kita tahu pola permainannya. Itu akan menjadi ini bukan perang Jerman, ini perang Merz. Dan saya pikir itulah yang digunakan Donald Trump dengan cukup sukses melawan Joe Biden terkait petualangannya di luar negeri. Jadi saya menduga sesuatu yang serupa akan terjadi. Maksud saya, tidak kekurangan suara politik di Jerman dan negara-negara lain yang menyerukan pendekatan baru terhadap Rusia. Ada perlawanan dari kalangan elit mapan yang memiliki terlalu biaya hangus dalam kebijakan saat ini. Mereka tidak bisa menjauhkan diri dari kebijakan yang telah dijalankan sejauh ini tanpa merusak reputasi politik mereka sendiri dan juga reputasi partai mereka. Itu mungkin saja. Saya tidak tahu seberapa besar kemungkinannya, tapi itu mungkin. Karena secara logis dapat diasumsikan bahwa semakin agresif nada pemerintah Jerman, semakin besar pula penentangan dari kepentingan lain di Jerman. Kekuatan politik lain akan bersatu menentangnya. Kesulitannya sepenuhnya bersifat internal bagi Jerman pada saat ini. Koalisi besar antara SPD dan CDU, Partai Sosial Demokrat dan Partai Demokrat Kristen, bersama partai-partai satelit di sekelilingnya, telah begitu lama mengatakan kepada rakyat Jerman bahwa tidak ada alternatif selain mereka. Sehingga rakyat Jerman pada akhirnya harus bangun suatu hari dan berkata, sebenarnya ada alternatif. Dalam kasus saat ini, tepat pada momen ini, partai tersebut adalah AfD, dan mereka merupakan partai terbesar. Jadi mereka hanya perlu mengatasi keengganan psikologis untuk menerima apa yang pada dasarnya adalah sistem dua partai yang sesungguhnya. Sistem dengan pihak yang mewakili kalangan mapan di satu sisi, dan pihak anti kemapanan di sisi lain, dan benar-benar memilih pihak anti kemapanan. Kita bisa berspekulasi tanpa henti tentang seberapa dekat hal ini terjadi, dan di negara mana pergeseran menuju anti kemapanan lebih dekat dibandingkan di negara lain. Adalah dugaan yang masuk akal untuk berasumsi bahwa jika keadaan terus berjalan di jalur yang memburuk seperti sekarang dalam kebijakan luar negeri dan kebijakan ekonomi Uni Eropa, para pemilih akan merespons dengan cara seperti ini. Tetapi kita tidak tahu kapan hal itu akan terjadi. Saya sedang berpikir, saya ingin tahu bagaimana pandangan Anda, atau apa yang Anda harapkan dari pihak Amerika di Konferensi Keamanan Munich. Saya rasa konferensi tahun lalu sangat dipengaruhi oleh kehadiran J.D. Vance, yang mengguncang Eropa dengan pernyataannya bahwa ancaman utama mereka tidak datang dari Tiongkok atau Rusia, melainkan dari dalam otoritarianisme yang merayap, yang memicu kemarahan di kalangan Eropa.
Tapi, Anda tahu, bukan seolah-olah otoritarianisme di Eropa itu stabil. Menurut saya, hal itu justru meningkat selama bertahun-tahun. Maksud saya, jika kita mundur 20 tahun ke belakang, ketika orang Eropa mencoba mengesahkan konstitusi Uni Eropa pada tahun 2005, saat itu hanya Prancis dan Belanda yang mengadakan referendum. Itu tidak berhasil. Dan mentalitas Uni Eropa selalu seperti ini. Ya, mari kita terus maju saja. Jadi mereka mengemas ulang seluruh hal itu menjadi perjanjian Lisbon, yang sama sekali tidak memerlukan referendum pada tahun 2007. Namun satu negara, Irlandia, menuntut tiadakannya referendum. Dan seperti yang Anda ingat, mereka memilih tidak, sehingga mereka dipaksa untuk memilih lagi sampai hasilnya menjadi ya. Hal ini dipandang sebagai peletakan dasar bagi munculnya otoritarianisme. Sejak saat itu tentu saja kita melihat krisis perbankan semakin parah. Pertama pada tahun 2013 di Siprus, lalu di Yunani, di mana penutupan bank diberlakukan dengan cara menolak likuiditas. Dan tentu saja, sekarang kita melompat satu dekade ke depan. Keadaannya sangat berbeda karena dukungan politik di kalangan pimpinan runtuh. Di Prancis, tokoh oposisi utama adalah Le Pen. Di Jerman, mereka sudah mengkriminalisasi Alternative für Deutschland yang kini menjadi partai paling populer di sana, dan mereka bahkan mempertimbangkan untuk melarangnya. Rakyat Rumania memilih dengan cara yang dianggap salah, dan pemilu mereka dibatalkan dengan klaim palsu tentang keterlibatan asing. Uni Eropa kini mendorong penggulingan Orban di Hungaria. Uni Eropa bahkan menjatuhkan sanksi kepada warganya sendiri, menolak pemberian dana dan perjalanan yang pada dasarnya menjadikan warga mereka sendiri sebagai sandera. Dan upaya-upaya untuk terus memusatkan kekuasaan, terutama dengan memanfaatkan krisis ini, merupakan proses yang sangat otoriter. Terasa seolah ini bukanlah pemberhentian terakhir, bahwa kita akan terus melangkah di jalur ini. Jadi, meskipun mereka sangat meremehkan Vance, orang-orang Eropa, saya rasa pandangan terhadap JD Vance di AS tidak banyak berubah. Faktanya, pada bulan Desember lalu, strategi keamanan baru AS menyarankan bahwa mungkin AS harus mulai membina oposisi di Eropa untuk menyingkirkan beberapa dari para otoriter ini. Apakah Anda memperkirakan hal serupa akan terjadi tahun ini juga? It'll be interesting to see. Akan menarik untuk melihat siapa yang akan menjadi kepala delegasi. Aku tidak tahu. Apakah kamu tahu? Orang senior di Munich akan menjadi... Tidak, aku tidak melihat dari pihak Amerika, tidak. Jadi akan menarik untuk melihat apakah mereka akan mengirim sosok simbolis lain seperti wakil presiden atau sosok yang jauh lebih junior. Ya, itu akan menunjukkan sesuatu. Dan kemudian, jika itu sosok junior, kemungkinan besar itu bukan pernyataan politik, melainkan semacam visi baru. Itu akan menjadi penegas kembali atas prinsip-prinsip strategi keamanan nasional yang baru yang sudah kita ketahui. Hal yang tidak aku harapkan untuk dilihat adalah, dan ini agak menarik atau setidaknya sesuatu yang patut dipikirkan. Curious in a way or something worth thinking about. The EU Kepemimpinan Uni Eropa menolak multipolaritas. Menolak prinsip untuk menatap masa depan yang beragam dan multipolar, dan justru memilih untuk menoleh ke masa lalu yang hegemonik, di mana mereka mengetahui mereka. Namun Amerika Serikat juga tidak menatap ke depan. Negara itu tidak berperan baru dalam dunia multipolar. Sebaliknya, ia juga menoleh ke masa lalu, berusaha membangun kembali hegemoni dengan penekanan bukan pada kewajiban terhadap negara-negara bawahannya, negara-negara yang terikat padanya dalam berbagai bentuk ketergantungan, melainkan pada keinginannya untuk berjalan sendiri, menegaskan keutamaannya, dan menuntut kepatuhan dari negara-negara yang terikat dengannya secara ekonomi dan politik, melalui organisasi perjanjian. treaty organizations. So that's the real source of the friction. Jadi itulah sumber sebenarnya dari gesekan tersebut. Tetapi hal itu tidak membantu tatanan dunia. Tidak membantu dunia bergerak menuju multipolaritas.
Dan bisa saja ada saat-saat ketika Amerika Serikat dan Eropa mencapai kesepakatan untuk semakin menunda dan melemahkan transisi menuju dunia multipolar. Saya melihat hal itu lebih mungkin terjadi daripada adanya kemauan dari pemerintahan Amerika saat ini atau di masa depan untuk benar-benar memikirkan manfaat yang mungkin diperoleh Amerika Serikat dari dunia multipolar. The United States might gain from a multipolar world. I was going to say, Ya, saya mau bilang, Marco Rubio akan pergi juga. Jadi saya kira delegasinya dipimpin oleh Marco Rubio. Ya, tidak akan ada. Ya, saya rasa, ya. Tapi, Well, it could have been the NATO ambassador, US ambassador. Ya, seharusnya bisa saja menjadi duta besar tetap AS untuk NATO. Namun tidak. Rubio adalah sosok yang lebih senior dan lebih dapat diprediksi. Seseorang yang kemungkinan besar akan berbicara lebih sedikit tentang perbedaan internal atau filosofis yang ada antara Uni Eropa dan Amerika Serikat, dan lebih banyak tentang isu-isu keamanan sebagaimana dipandang oleh Amerika Serikat. Dari sudut pandang Rubio, itu berarti bagaimana orang Eropa perlu menangani isu-isu tersebut. Mirage flows towards the end of strength is within you. Helping the United States to solve them for the Europeans. Yeah, that's it. I think it seems like the United ya, States benar is begitu. actually- Saya rasa tampaknya Amerika Serikat pada dasarnya ingin menyampaikan kepada orang Eropa bahwa tatanan lama yang ingin mereka kembalikan sudah berakhir, bahwa ini adalah era baru. But of course, Tapi I tentu think, saja, saya pikir Marco Rubio akan menyampaikannya dengan cara yang katakanlah lebih diplomatis dibandingkan mungkin JD Vance. Namun saya tidak yakin itu cukup bagi orang Eropa, karena Anda sudah mendengar dari Kanselir Scholz bahwa Anda tahu FT Thanksgiving transatlantic is reward iminyapanim champ the lake lumber, and it fire is strengthen brother Semeli. Well, essentially go back to the way things were. But I think No, the Trump strategy, if they haven't. Tapi figured saya out- pikir Europeans tidak. haven't figured Strategi this out Trump, yet, jika mereka belum memahaminya, probably others jika orang Eropa belum menyadarinya, saya rasa mungkin negara-negara lain sudah. Strategi Trump adalah menempatkan sekutu-sekutu yang sangat bergantung, dan itu poin yang sangat penting. Sekutu-sekutu yang menurut Amerika sepenuhnya bergantung pada Amerika Serikat, dalam posisi untuk menghadapi pilihan yang tak terelakkan. Pilihan tak terelakkan itu adalah pilihan yang dengan murah hati akan diizinkan oleh Amerika. Namun sebelumnya kita akan menunjukkan kejelasan mengapa pemimpin Eropa perlu meninggalkan Tuwawurtain selain tadi tempuh neriksid dan blotheted. than the one set out for them by the United States. And what's interesting when you look at examples like Dan yang menarik, ketika kita melihat contoh seperti Greenland dan negara-negara lain, adalah keluhan yang diajukan Amerika terhadap Eropa dalam hal pengeluaran pertahanan dan hal-hal lainnya. Orang Eropa mengikuti hal ini karena rasa takut mereka. Seperti yang saya katakan, untuk melanjutkan analogi kereta luncur anjing, mereka hanya tertarik mengikuti pemimpin di depan. Dunia luar terlalu menakutkan bagi mereka untuk melangkah sendiri. Atau ya, sekarang kita melihat mungkin Merz, kadang Macron, tapi terutama Merz, mencoba berargumen bahwa dialah anjing penarik utama yang baru. Nah, terus terang, saya rasa belum cukup waktu berlalu sejak Perang Dunia II bagi mayoritas orang Eropa untuk merasa sepenuhnya nyaman dengan pilihan itu. for the majority of Europeans to feel entirely comfortable with that choice. well, I think the Europeans are too divided in too many ways. Ya, saya pikir orang Eropa terlalu terpecah dalam terlalu banyak hal. Pertama-tama, dalam hal bagaimana mereka seharusnya berurusan dengan Amerika Serikat. Karena ada yang berpendapat bahwa orang Eropa sebaiknya mengorbankan lebih banyak kepentingan nasional dan tunduk pada AS dengan harapan akan mendapat imbalan. Sementara kelompok Eropa lainnya berpikir bahwa penting untuk mendiversifikasi hubungan mereka agar tidak terjebak oleh AS. Dengan kata lain, you get our TV with dismithralane as the estimate besar in Neurofied. Itu dia beserta Higranju. That's a long-term strategy. In the short term, For these two legs, daarbij begint een minister of spinkagration lijkt en stimulering lijkt op doom nou dit dan. You throw lied to through one troos, some ma'am. hands, I think.
Namun, ini juga tentang harapan yang mereka miliki, karena beberapa orang berasumsi bahwa ketika Amerika Serikat berkemas dan memprioritaskan kembali kemana sumber dayanya akan diarahkan, kini ke belahan Barat dan Asia, hal ini akan memaksa Eropa untuk berintegrasi lebih dari sebelumnya. Mereka berpikir, sekarang akhirnya kita akan keluar dari ruang bawah tanah Paman Sam dan berdiri di atas kaki sendiri. Sementara kelompok lainnya berpikir bahwa, ya, aslo menjbualing, jadi tua ai pergi, tidak kini for kunstmi. There's no way the Europeans will get along that much. I mean, you just said the Germans think that they're going to. Maksud saya, Anda baru saja mengatakan bahwa orang Jerman berpikir mereka akan menjadi yang terkuat sekarang di Eropa. Mereka akan membangun angkatan bersenjata konvensional terbesar, yang menurut saya tidak ada negara Eropa yang menantikannya. Sementara itu, orang Prancis berpikir mereka seharusnya memimpin, sedangkan orang Inggris jelas melihat diri mereka sebagai mitra junior Amerika Serikat. Sesuatu yang menghubungkan AS dan Eropa. Wem megis eujmamit through spring bus emrembin. Dan sekali lagi, nisem remi jambum eft kwarmuth en imidu te bus en eninker at this. And with that way that thing. The question, the key point I think that you raised. Poin utama yang Anda angkat menurut saya adalah bahwa kelompok kedua meyakini hal itu. Kelompok pertama diberi seorang pemimpin dan ideologi yang tidak perlu mereka pikirkan, karena hal itu sudah disediakan oleh pemimpin Amerika Serikat. Kelompok kedua berargumen untuk posisi alternatif bagi Uni Eropa dalam urusan dunia. Tapi apa itu? Apa visi Uni Eropa tentang perannya di dunia? Kepada dasarnya itu adalah tatanan liberal seperti yang mereka yakini dulu dipimpin oleh Amerika Serikat. Maka satu-satunya pesaing nyata mereka, sekali lagi, adalah Amerika Serikat. Jadi mereka dan bantu diri mereka sendiri. Dan saya tidak berpikir ada cukup komitmen terhadap, toen saya statligt, Sumerit stiert bien er bergman ju trade being mistek, en er meet keragli manjenten en liefbrei dotlegger genrei, svanten du atho ni urban my independent, of the Poland. Autonomous or independent EU agenda. The position that the current Posisi yang selama ini nyaman bagi kepemimpinan Uni Eropa saat ini adalah memberikan sedikit tambahan pendanaan, sedikit tambahan dukungan untuk apapun visi dan agenda Amerika Serikat di seluruh dunia, tetapi tidak mengambil inisiatif sendiri. Karena hal itu akan berarti harus memperdebatkan apa substansi dari pandangan dunia Uni Eropa itu sendiri. Akan menarik untuk berspekulasi seperti apa pandangan dunia semacam itu. Karena pada intinya, mengingat keragaman di dalam Uni Eropa yang tidak ada di Amerika Serikat, multipolaritas seharusnya selaras dengan banyak negara Eropa dan dipandang sebagai alternatif yang dapat dikenali terhadap hegemoni. A recognizable alternative to hegemony. But at least I think for the current political leadership of Setidaknya untuk kepemimpinan politik Uni Eropa saat ini, saya pikir mereka tidak memiliki visi untuk membangun identitas yang berbeda dari Amerika Serikat. Dan karena itu, mereka tidak bisa bersaing. Bukan karena mereka tidak memiliki sumber daya, mereka tidak menarang. Karena tidak memiliki visi intelektual tentang peran mereka di masa depan. Itu adalah masalah Makambashi bagi Uni Eropa. Masalah yang tidak akan terselesaikan sampai terjadi persetujuan yang menghadap pemimpinan dua nasional maupun bergambar Uni Eropa. National and EU institutions. Yeah, no, I think that's a great point. And that was one of the benefits. Saya pikir itu poin yang sangat bagus. Salah satu keuntungan bagi orang Eropa ketika dipimpin oleh Washington adalah mereka bisa menyerahkan urusan pemikiran strategis, alih-alih harus menghasilkan ide-ide yang saling bersaing dan menyelesaikannya sendiri. Apapun yang diputuskan Washington kemudian dijual dengan bahasa nilai-nilai demokrasi liberal yang membantu menciptakan persatuan dan konsensus. Masalahnya sekarang, tentu saja, adalah bahwa tidak ada lagi visi. Mereka terjebak dalam retorika kosong, di mana segala sesuatu yang mereka lakukan dikaitkan dengan nilai-nilai. Dan mereka terus meyakinkan diri sendiri bahwa merekalah para pembela cita-cita demokrasi liberal tersebut. Namun hal ini menimbulkan pertanyaan. Menurutmu, apakah Uni Eropa secara realistis bisa memosisikan dirinya sebagai kutub yang otonom? Ataukah
Memang bukan begitu cara politik kekuasaan bekerja. It's not how power politics work. I mean, too many divisions. The problem, Terlalu banyak perpecahan. as you say, there is Masalahnya adalah, seperti yang Anda katakan, tidak ada konsensus di dalam Uni Eropa mengenai peran yang seharusnya dimainkan dalam kebijakan luar negeri. Struktur kebijakan luar negeri Uni Eropa masih dalam proses berkembang, dan terkadang bersaing langsung dengan kepemimpinan kebijakan luar negeri negara-negara anggotanya. Dalam hal ini, strukturnya jauh lebih terpecah dibandingkan misalnya sektor keuangan, di mana sistem perbankan diatur di bawah Bank Sentral Eropa dan terdapat batasan anggaran dan sebagainya. Sekarang, memang ada cara untuk mengatasi hal ini, dan selalu ada pengecualian. Namun demikian, strukturnya sudah ada. Uni Eropa dalam hal kebijakan luar negerinya masih harus bergantung pada kerjasama pemerintah nasional. cooperation of national governments. And that makes it tremendously ineffective. Dan hal itu membuatnya sangat tidak efektif pada akhirnya dalam merumuskan strategi besar, karena ada terlalu banyak keragaman politik di dalam Uni Eropa. Saya yakin para visioner Uni Eropa yang besar, Uni Eropa yang bersifat imperial, akan ingin melihat hal itu hilang dan menuntut misalnya agar ada kebijakan yang bersatu dan karena itu lebih tegas yang dapat memanfaatkan sumber daya dari negara-negara anggotanya. Namun, tidak akan pernah menjadi kepentingan negara-negara tersebut untuk menyerahkan kekuasaan sebesar itu kepada organisasi pusat seperti Uni Eropa. Jadi, pertarungannya terjadi di dua tingkat, dan sangat sulit melihat bagaimana Uni Eropa dapat mengatasinya. Salah satunya adalah tingkat kelembagaan, di mana birokrasi Uni Eropa tidak memiliki kekuatan untuk memaksakan kehendaknya di bidang seperti kebijakan luar negeri atau bahkan kebijakan pertahanan. Defense policy. And on the other level, there is the simple matter of political. Dan pada tingkat lainnya, ada persoalan sederhana tentang keragaman politik di dalam Uni Eropa dan negara-negara anggotanya. Jadi negara-negara yang dihadapkan pada kemungkinan bahwa Uni Eropa akan menjadi lebih mengintervensi dan mengambil alih lebih banyak fungsi akan melawannya juga. Menunda prospek tersebut, mungkin melemahkannya, mungkin juga seperti yang sering diperkirakan, mengarah pada terurainya Uni Eropa. Tidak jelas apa yang akan terjadi di masa depan. Sekali lagi, jika saya benar dalam berspekulasi bahwa seiring waktu, kekuatan-kekuatan yang saat ini dianggap anti kemapanan akan menjadi mayoritas, Itzenka hal itu juga akan sertai dengan pelemahan lembaga-lembaga Uni Eropa dan penguatan kebijakan nasional. Saya pikir ini adalah masalah dengan Uni Eropa. Ada terlalu banyak kontradiksi internal. Di satu sisi, muncul kesan bahwa Uni Eropa lebih menyukai para pemimpin nasional yang lemah, karena hal itu memudahkan pengendalian dari Brussel. Namun para pemimpin yang lemah ini kemudian gagal memperjuangkan kepentingan nasional yang mendasar. Akibatnya, bukan hanya kekuatan politik di negara-negara anggota yang terkikis, tetapi juga kekuatan ekonominya. Semuanya terus melemah. Dan stabilitas iuat terperida. Dalam banyak hal, proyek doma esper dan dasarkan bega krisnya baik tidak boleh disia-siakan. Kami tuh kekuasaan David Buthatkan. Memang hal ini merupakan bagian dari kritik terhadap euro, karena euro dianggap seperti rumah yang dibangun setengah jadi. Maksudnya, jika Anda memberlakukan sistem moneter, sistem itu tidak akan benar-benar berfungsi tanpa adanya serikat fiskal. Dan Anda tidak bisa memiliki serikat fiskal tanpa serikat politik. Namun mereka tidak pernah mendapatkan persetujuan untuk serikat politik. Jadi mereka hanya menetapkan mata uang bersama itu. Jelas, masalah fiskal akan muncul. Lalu Anda akan dipaksa untuk mendorong terbentuknya serikat fiskal. Dan untuk mewujudkannya, Anda harus mendorong terbentuknya serikat politik. Jadi pada dasarnya, dan cukup dapat diprediksi, hal ini menimbulkan krisis. Dan dalam krisis-krisis tersebut, muncul peluang untuk memusatkan kekuasaan. Namun masalahnya adalah, ya memang ada masalah. Begitu terjadi krisis, hal itu menunjukkan bahwa Uni Eropa adalah masalah dan melemahkan benua tersebut. Kemudian hal ini dijadikan alasan untuk memberi mereka lebih banyak kekuasaan,
Jadi mereka terus mengatakan, kita butuh lebih banyak Eropa, bahkan ketika Eropa sedang gagal. Ini adalah pendekatan yang sangat aneh dan kontradiktif. Tapi saya senang Anda menyinggung soal Ukraina, karena itu sebenarnya pertanyaan saya berikutnya. Apakah Anda melihat Ukraina telah memperkuat atau justru melemahkan kohesi internal Eropa? Karena di satu sisi, Rusia yang kini menjadi momok, tampaknya menjadi faktor pemersatu utama, alasan mengapa 27 negara anggota dapat memiliki kebijakan luar negeri yang sama. Di sisi lain, hal ini juga meningkatkan ketergantungan. Dan tentu saja, seluruh konsep Uni Eropa yang bersifat geopolitik ini tampaknya merupakan bencana. Jadi ini sangat sulit. Saya menghadap juga meradinius. It's wani misdalen kerdam wagus. Is it going both ways? I think it pulls in different directions. Saya pikir hal ini bergerak ke arah yang berbeda pada setiap tahap konflik. Pada awalnya ada efek solidaritas yang dapat diprediksi di dalam Ukraina, dan tanggapan yang juga cukup dapat diprediksi dari Uni Eropa untuk mendukung Ukraina dengan hati-hati, tetapi sambil melirik ke arah Amerika Serikat untuk melihat apa yang akan mereka lakukan. Dan ketika pemerintahan Biden mengatakan, ya, kami akan terlibat, dan kalian juga bisa terlibat. Je malis je zes en maar sinkten dat frimur metukung upay buikas, met het front vrije Boston Ion, en is tijd stank voor Russia. Namun front vorjernaletje human lep gaf toothbit de voor Russia. Expected a rapid defeat of Russia. So now, Jadi sekarang, tanpa membahas secara teknis siapa yang sedang unggul saat ini, retorikanya telah berubah. Setidaknya, kita semua bisa melihat bahwa retorikanya memang berubah. Secara khusus, jika kita kembali ke Uni Eropa tidak lagi berbicara tentang kemenangan dalam arti sebenarnya bagi Ukraina. Mereka kini berbicara tentang gencatan senjata yang mempertahankan apa yang tersisa dari Ukraina, dan kini mendefinisikan hal itu sebagai kemenangan. Kemenangan tidak lagi berarti mengusir Rusia. Kemenangan sini didefinisikan sebagai menyuntikkan mati apa yang masih bisa dilamatkan di Ukraina. Dan ini merupakan kekalahan besar bagi Uni Eropa jika kita pelima kembali bahkan 4 tahun lalu tuntutan kebijakan awalnya. over what the original demand and policy was. And of course, a large part of that comes from... Dan tentu saja, sebagian besar dari hal itu berasal dari persepsi bahwa Amerika Serikat menarik diri dari konflik tersebut. Meskipun, seperti yang banyak analis tunjukkan, di satu sisi Amerika Serikat secara retoris telah menarik diri, tetapi di sisi lain tetap memberikan dukungan intelijen dan teknis yang penting kepada Ukraina ketika dibutuhkan. Apakah hal itu dimaksudkan untuk benar-benar mencapai penyelesaian damai atau justru memperpanjang konflik? Ketembes premium belum jelas. Jadi strategi Uni Eropa strategi skala pabrijing ceda megisribitain yaitu ketiadaan strategi. Gemeist erflik awal konflik telah gagal dan mereka tidak memiliki alternatif. The conflict has failed, but they have no alternative. And to this day, there is no EU peace plan. Dan hingga hari ini tidak ada rencana perdamaian dari Uni Eropa, dan tampaknya tidak ada kelompok dalam seluruh struktur UE yang ditugaskan untuk merancangnya. Sebaliknya, semua ini diserahkan kepada Ukraina, seolah-olah untuk mengikuti apa yang dikatakan Ukraina. Namun tentu saja, itu hanya strategi yang layak yang dibutuhkan UE, hanyalah pendanaan. Dan pendanaan itu, omong-omong, datang secara bertahap dan tidak menentu, bukan sumber dukungan yang dapat diandalkan yang diberikan UE kepada Ukraina. Selama 2 tahun ke depan, jumlah yang telah dialokasikan sejauh ini, yakni pendanaan sebesar 90 miliar euro untuk 2 tahun, sekitar 1/4 lebih sedikit dari apa yang diyakini Ukraina dibutuhkan untuk mempertahankan fungsi-fungsi negara yang penting dan melanjutkan perang pada tingkat minimum. Itu saja. Jadi strategi Uni Eropa pada dasarnya adalah menunggu. Menunggu apa? Nah, kita mungkin melihat sebagian jawabannya dalam kampanye media baru yang telah kita saksikan selama 2 bulan terakhir yang membanjiri surat kabar besar dan media barat. Harapannya sekali lagi adalah bahwa ekonomi Rusia akan segera runtuh. Kita melihat artikel demi artikel yang ketika dibaca terdengar seolah-olah ditulis dari naskah yang sama.
Semua berasal dari kelompok kecil lembaga kiri yang sama, dan didasarkan pada proyeksi yang terambil dari tren masa lalu. Tren yang berumur 1 atau 2 bulan, dan kita harus bersifat mufti musim. The end of the year that we know are seasonal trends. So any serious analyst can look at these and say, well, Jadi, setiap analis yang serius bisa melihat hal-hal ini dan berkata, ya, selalu ada penurunan di kuartal keempat, lalu pemulihan di musim semi. Ada siklus-siklus dalam kehidupan ekonomi yang diketahui setiap ekonom. Namun kenyataannya, kita menggambarkan penurunan siklus ini seolah-olah akan berujung pada kehancuran yang tak terelakkan, tanpa pernah membicarakan langkah-langkah yang telah berhasil diambil pemerintah Rusia di masa lalu, dan yang sudah mulai diambil sekarang untuk mengatasinya. Nah, disitulah letak masalahnya. and is already beginning to take now to counter these first. And secondly, without ever actually discussing Dan kedua, tanpa pernah benar-benar membahas secara komparatif bagaimana masalah yang sama memengaruhi ekonomi Ukraina, masalah mereka sendiri. Hal itu menimbulkan kesan yang keliru, yang tampaknya memang ingin dipromosikan oleh Uni Eropa, yaitu bahwa jika entah bagaimana Ukraina, dengan bantuan Uni Eropa, dapat melanjutkan perang yang menghancurkan ini setidaknya selama 1 tahun lagi. Ya, 2 tahun, mengingat pengeluaran anggaran Uni Eropa sejauh ini. Maka kali ini, tidak seperti sebelumnya, ekonomi Rusia benar-benar akan runtuh. Dan kemudian, saya tidak yakin apa yang sebenarnya diharapkan terjadi. Tetapi dalam bentuk atau cara tertentu, Rusia akan mundur atau ingin membuat konsesi besar, dan hal itu dapat dijual sebagai kekalahan Rusia yang lebih besar daripada ketentuan yang sedang dibahas saat ini. Oleh karena itu, sekali lagi, Uni Eropa mengatakan kepada Ukraina, teruslah berperang, teruslah mati. Kami akan bayar sebagian besar manajemen. we'll pay most of the bills. So, okay, we come full Dad, circle then. it's my it's kikmiet tikiwal. Inte sebiu ba angan arang Europa, kan strategia, ya thurud berprince skep ermval, inte pechawa, suresum thathern member. Russia will just fall apart without, again, In theories, clear how Tidak jelas bagaimana krisis ekonomi sebenarnya bisa terlihat seperti sebuah kemenangan. Saya jika kita jujur, orang Rusia melihat hal ini sebagai ancaman eksistensial, dan kita harus mempertimbangkan kembali beberapa asumsi ini. consider some of these assumptions, but Yeah. The main weakness of Yeah. the current spate of articles. kelemahan utama dari gelombang artikel saat ini tentang keruntuhan ekonomi Rusia yang akan segera terjadi bukanlah karena kita sudah pernah melihat argumen ini sebelumnya, meskipun itu seharusnya menjadi sinyal peringatan bagi siapapun, melainkan karena tidak ada informasi baru yang sebenarnya di sini, dan informasi yang disajikan sangat sepihak. Setiap ekonomi memiliki pasang surutnya. Ekonomi adalah organisme yang kompleks, dan ketika satu bagiannya melemah, aspek lain, terutama hal-hal seperti suku bunga, pola pinjaman, mitra dagang luar negeri, akan berperan untuk menyeimbangkan kembali strukturnya. Jadi keruntuhan ekonomi yang sebenarnya, apapun artinya, dan sekali lagi, menarik bahwa hal ini tidak pernah didefinisikan, hampir mustahil dibayangkan di dunia modern. Nearly impossible to envision in the modern world. Curiously, for all the rhetoric that Menariknya, meskipun para pemimpin Uni Eropa kadang-kadang melontarkan retorika tentang Putin yang dianggap tidak masuk akal atau enggan bernegosiasi, asumsi mereka tentang dampak yang akan ditimbulkan oleh runtuhnya ekonomi Rusia terhadap strategi militernya justru didasarkan pada anggapan bahwa Putin dan kepemimpinan Rusia bersikap rasional. Mereka berpendapat bahwa setelah biaya sebesar itu dikenakan, seorang pemimpin yang rasional, yang diasumsikan seperti Putin, akan memutuskan untuk mundur. Jadi ada semacam sikap bermuka dua dalam cara para pemimpin Eropa memandang kepemimpinan Rusia. Dan sekali lagi ada laporan yang terus-menerus muncul dari sumber Rusia maupun Eropa, bahwa Prancis, dan misalnya pemerintahan Prancis, jika bukan Macron secara pribadi, memang telah mengulurkan tangan dan mulai membangun kembali kontak politik tingkat tinggi dengan kepemimpinan Rusia. Jadi hal itu juga sedang berembus, meskipun tidak more terbuka. Not being publicly discussed. yeah. Well, I think that's an excellent point. Ya, saya pikir itu poin yang sangat bagus. Bertaruh pada kewarasan Putin,
Sementara pada saat yang sama memperingatkan bahwa tidak ada alasan, adalah kontradiksi lain yang muncul sekarang juga. Kanselir Jerman menyampaikan bahwa Merz mengatakan 2 tahun lalu, Orbán pergi ke Moskow. Ia tidak memiliki mandat karena Perdana Menteri Hongaria memerlukan izin untuk berbicara dengan Putin, dan ia tidak mencapai apapun. Jadi, apa gunanya berbicara dengan Rusia? Kurang lebih itulah argumennya. Tapi tentu saja katanya, pada saat yang sama Macron kini berusaha membangun hubungan diplomatik. Jadi tidak ada. Saya pikir ini adalah indikator lain dari kekosongan strategis, bahwa mereka hanya menebak ke segala arah dan melihat mana yang berhasil. Terima kasih banyak telah berbagi pandangan Anda tentang hal ini. Sebagai kesimpulan, AS berusaha menghidupkan kembali posisi dominannya dalam sistem internasional dengan mengocok ulang tatanan, sementara orang-orang Eropa berlarian seperti ayam tanpa kepala. Jika saya bisa merangkum sesuatu dalam satu frasa yang ingin saya tekankan, itu adalah bahwa Uni Eropa dan Amerika Serikat memang memiliki banyak kesamaan dalam hal visi politik mereka, tetapi pada dasarnya bersifat retrospektif. Namun, mereka memiliki gagasan yang berbeda tentang apa yang ingin mereka kembalikan, dan hal itu akan menimbulkan konflik meskipun bersifat retrospektif yang tidak baik dalam kedua kasus tersebut. Sebaliknya, pandangan multipolar yang dipromosikan oleh negara-negara BRICS, khususnya Rusia, bersifat progresif. Mereka mencari alternatif terhadap apa yang pernah ada di masa lalu. Dan saya pikir hal itu pada akhirnya lebih menjanjikan, karena lebih penuh harapan. Tapi sekali lagi, disitulah letak kontradiksinya. Saya tidak berpikir orang Eropa bisa mempertimbangkan sistem multipolar dalam kerangka BRICS, karena mereka terus menoleh ke masa lalu. Saya bahkan pernah menyarankan bahwa mungkin orang Eropa dan juga orang Amerika sebaiknya mempertimbangkan untuk bergabung dengan BRICS. Namun hal ini ditafsirkan sebagai, mari bergabung dengan Pakta Warsawa, karena mereka melihatnya sebagai satu blok melawan blok lain. Jadi, kembali ke masa Perang Dingin, saya mencoba menegaskan bahwa BRICS bukanlah sebuah blok. UEA dan Iran bukan bagian dari satu blok. India dan Tiongkok juga bukan bagian dari satu blok. Itu bukan intinya. Tapi sekali lagi, mereka terus menoleh ke masa lalu. Mereka terus mencari seseorang yang akan mendisiplinkan mereka. Dan dunia BRICS, dunia multipolar, lebih kurang disiplin dalam banyak hal, tetapi dalam beberapa hal justru lebih mudah. Secara diplomatik, akan lebih mudah mencapai kesepakatan, karena pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan nilai, isu aksiologis, pertanyaan tentang apa yang memberi Anda hak untuk memiliki jenis pemerintahan yang Anda miliki. Dalam konteks BRICS, dalam konteks multipolar, tidak menjadi bahan perdebatan. Dan Tismatter yang menjadi sumber BRICS konflik di dunia ini. Squeaked. Stawar ginaw, animawers to within that is Sridhi Stepper. With Wignanama, Ringy. Dan to the kant, you get.